Karangrejo, Lurah Karangrejo. Lah misalnya saking pemerintah sendiri buat himbauan untuk biar aman waktu nyari ikan nggak apa ada Pak dari pemerintah kecamatan. Soalnya kan hampir ada peristiwa yang aneh-aneh tuh Pak kalau yang peladu itu. Mboten Mas, masalahnya pihak pengairan ya. Pihak pengairan kan dereng nate koordinasi terkait itu. Oh mungkin hanya di lingkup Blitar ya karena dekat dengan Lodonya kan Oke. Blitar. Nah, mungkin itu mboten enten. Cuman kan kadang-kadang kan mboten di pas minggu, biasanya ngoten. Bukan namung kula nate pirsa niku kira-kira nggih mengurangi Mas, Resiko. Masa resiko niku dan kami malah kami gue kok kayak biasanya makan. Akhirnya dibikin hari kerja. Iya, itu makan. Itu solusi saya ngate dicak nih pengairan. Waduh. Lah kula kan asline selain bendungan Serut mriko, Griya kula. Pundi? Kula Satrian, Anegoro. Oh. Nih. Duduk kula ngatur ini. Berarti sing ahline peladu itu kepala desa Karangrejo. Oke. Ini kantor itu. Lah nggih. Sebelah ini. Wah, itu jangan. Ahli nih. Jolo sing Mas Katus sing di niku nggih kagungan gomonge wong ngeten iki biasane pun Mas, tapi loman ya bae pun. Kalau itu mesti botok undangan kecamatan. Hasil dari ikan itu. Nggih. Saking katai pressure sampai bek. Memang menapa nggih? Kepinterane niku terus hobine niku wadah dengan kali pulang mancing dan lain-lain yang baik. Kalau dari sisi sosialnya termasuk antusiasmenya warga sini banyak Pak ya untuk ikut. Memang nggih kada. Kadang nggih mriki. Blitar kan kadang, mriki nggih kadang juga. Misal kami mawon. Berarti masalah rekod desa iki kan radi buanter kan harusnya. Nggih. Berarti nggih kuwadah sing teng pinggir anu niku. Pinggir sungai. Kadang meskipun lan niku jan suatu kegiatan sing napa nggih. Mboten kok mboten kadang-kadang mboten aku kok oleh tak mboten. Kebahagiaannya awal terus kadang-kadang wah. Namanya itu saling biasanya nek teng Blitar kan ngoten. Wis aku bagian jaring, aku sing bagian ngisor. Maksudnya enek gotong royongnya. Untuk mriki ngoten mboten. Mboten wonten aja. Piyambak-piyambak. Pribadi nggih. Tapi dari sisi sosialnya mereka akhirnya guyub lah. Maksudnya serawung kali. Mungkin nate. Kula karena sing boyolan, aku kan boyolan Mas. Boyolan kan nggih enten damai. Niku biyen kan acara peladu ini wonten nate kejadian dikira masjid. Tayan tempatnya sing kira-kira kathah ikane niku. Kok napa sing di masalahnya cuma nate wae nate sepundak kok beli tenang ya. Rame Bapak. Yes, alhamdulillah. Selain Pak di sini foto. Nggih, jangan ngobrol. Oh, nggih. Kepala Desa Karangrejo. Berarti niku nggih wilayah menapa masuk batasnya? Masuk Karangrejo ya, Desa Karangrejo. Nggih. Anu sebagian dilewati Sungai Berantas. Berarti sangat perso Iki niku. ler sepeda wetan niku kan wonten jembatan Mas. Nah niku Nggih. daleme jembatan niku ngaler. Nah kenceng ngoten. Wingking kan daleme adep ngeten nggih. Nggih. Nah, nyeleng ngeten. Nah, sing niki niki pun sungai. Terus Bang Lurah niku daleme empet-empetan sungai. Wah, lagi makan hobi niku. Nggih, cuma kiambake pun nek pas ladu wonten Kediri wonten. Udah sampai Kediri. Nggih. Malah kathah teng Kediri wonten mriki gitu. Kediri. Malahan? Nggih. Loh, makane kulaturne aslinya secara niku ndak digawe ndak digawe pemenuhan kebutuhan pokok nggih. Berarti ndak ekonomi. Yes. Saking demen itu. Demen itu. Padahal dia niku tasik wah. Dimang sebulan kita tasik. Cuma aslinya kan lek kepala desa secara ekonomi cukup lah. Enggak Enggak dijual lagi toh. Boten. Tapi karena
kesenangannya Nah, niku. untuk nyari ikan itu. Kadang kula bingane, Mbak. Nek enten jolone sing rusak. Agamane. Kula kadang ada pengen miring. Belajar kan kula kan sebelah kan nggih kali Mas Ledaku. Oh anu niku parit niku to. Nggih. Lek parit nggih. Niku lek misal disat iku termasuk sat juga kan, Pak? Bareng kan sareng niku disate. Tapi mboten kan. Kadang-kadang jam pundi kan peredam ngoten to. Loh. Misale bendungan Jegun niku disat niku anu lho, Pak. Toyone nggih telas niku. Boten. Oh, boten mriki. Benten. Berarti wonten masane dhewe. wonten piyambak anune. Boten menyeluruh kabeh itu ya boten. Enten soalnya jambal pengairan pas kemarau kan butuh sangat nih kan. Nggih, Kayak sekarang ini kan kemarau ya butuh. Itu kan warga biasa nggak butuh nangsal nih Bu. Sembarangan ngambil air itu yang itu. Nggih. Izinnya agak ribet ya. Alasan ini bantaran itu cara dijual belikan itu payung Mas. Bantaran sungai pinggir. Oh, jambal wisata. Itu wisata nih Bu. Wisata nggih, wisata tenan nggih wisata. Kadang-kadang kopi. Nggih, Pak, angkringan ya. Nggih, angkringan. Kados kali napa tanaman rumput gajah niku. Anu Kolong Jono niku. Nggih, pas niku kadang-kadang ya cara ngarep sampe ngono. Iki iki bagi aku tak pupuk. Lah sapa sing ngomong pupuk? Kan kadang-kadang rebutan nggih rebutane ngoten cara padune petani. Makanya itu cara dikembangkan ngoten kira-kira lumayan. payung. Ya teng daerah Mujang itu kan Sungai Bantes ya Mujang itu kan. Nggih. Ini kan termasuk rame kan tembiku, termasuk penduduknya sering ya di sekitar sungai kan banyak aktivitas ya kan di situ. Entah itu yang nyari pasir atau yang nyari ikan banyak kadang niku. Pasir niku kaitane Mas niku. Dan faktor ekonomi niku cara di napa jenenge di stop itu insyaallah. Oh, awis Pak mangke. Dari sisi ekonomi nanti masyarakat juga ada pemasukan, terus harga pasir pasti naik. Ya solusinya sebetulnya jangan diperumit pengurusannya karena sekarang kan ditarik ke pemerintah pusat Pak. Dari pemerintah daerah Pemkab ditarik ke provinsi tarik lagi ke pusat Kementerian SDM Galian C itu. Termasuk Galian C itu pemerintah pusat. Jadi menurut kula dipermudah aja izinnya. Karena nanti kalau dipermudah izinnya berarti kan jadi legal, jadi resmi. Kalau resmi nanti pasti ada pajak yang akan dimasukkan kepada daerah, pada negara. Nah, kalau sekarang tidak resmi akhirnya kan tidak masuk ke daerah, cuma masuk ke tertentu. Kan sebenarnya enggak masuk yang resmi Pak, enggak masuk yang PNBM itu akhirnya. Jadi menurut kula ya dipermudah aja. Toh itu biar mengurangi sedimentasi tuh Pak. Tapi niku yo cara apa jenenge? Angel Mas. Tapi niku aturan pusat, harusnya pusat, pemerintah pusat. PMK nggak bisa. PMK nggak bisa karena kan wilayah sungai kan wilayah yang lintas kabupaten, jadi kita juga urusan bupati nggak bisa, harus pemerintah pusat. Keseluruhan lah. Nggak bisa daerah. Tapi kembali ke soal Lado memang menarik ya. Daerah Kulon kan setelah Sungai Bantes jadi tiang-tiang parkir itu sampai 7 juta parkir itu Pak. Lah sing tiang saking Kediri, Nganjuk, Tulungagung badhe mriko. Niki sing Mas nggih, sing pepetan kula nggih Pak. Nggih kula niku kok kadang-kadang ya gumun. Wah, iki mesine napa jenenge napa Mas. Asalipun buka tutup niku ndak los niku napa pripun. Akhire iwak ulam niku mboten tek Kathah. Mabuk nggih. Oh, mboten mabuk. Nggih. Sing mabuk ten Blitar niku Pak, mabuk. Kadang-kadang ya gumun biasanya. Terus kadang-kadang ya wis sing golek kecewa.
Oh. Sing terakhir ini ketahui sih kok banyak yang kecewa. Sing terakhir tahun kemarin Iya, tuh. Bulan iya. apa tuh? Kata sing kecewa nih. Iya. Kayak bulan jelas. Maksudnya biasanya gowo kayak Itu kan hari kerja dan engine konten toh. Iya. Jadi tiang-tiang kan biasanya sonten pak. Tapi engine sampai siang akhirnya. lima kok ndak mabuk. Iku kita gini gua loh, kirang santer nek buka tutup nek Nek ngeles nek tidak di los. Kas tunggal, setunggal. Jadi kan kesan ini waktu itu ya. Nama pirang. Mireng tok namungan. Tapi memang hobi, banyak ke hobi. Kalaupun dijual kan yo, tidak mungkin tidak banyak kan. Ya. Ya memanfaatkan untuk menghibur diri ya pak ya bahasanya. Ya niku. Ini hiburan yang Hiburan. kurang meriah cuma ada di Peladu. Wah. Tapi istilahnya sami ya peladu gitu. Iya. Jadi kalau dari sisi dengan apa itu jasa tirta itu nggak ada koordinasi, belum ada ya. Cuma mungkin himbauan ya. Jasa Tapi tirta kecamatan insyaallah dari nate belum ada. kamu himbauan napa kira-kira anggota Jaya Tirta sendiri. Oh himbauan. Himbauan nek Kalau ada peladu. nggih ngoten lho. Hari ini mereka udah di hari Minggu hari Mundur biasanya mundur. ramen misalnya makanan. Lumayan rame lah, men. Oleh parkir kena tinggi biaya Agustusan itu kan ini. Oh ada pak parkir jalan kira-kira. Agustusan ini ya di Lima, kan setiap wilayah jangan kan Dihimbau untuk didenda kalau nggak ikut ya pak. Jadi usahakan itu pun lagi udah saat ini media nih apa itu ya. Terus umpamanya kita mau menggalang dana agak kesulitan. Kena LSM nih pak. Oke. Bisa nih dikit nggak kemana sih pak? Tangan dingin lah. Lah tidak pak ini. Iki wah sarangannya bagaimana mas? Kalau namun Karangrejo mriki diutus mriki. Ya memang dari beberapa kecamatan itu sudah dibagi Oke. itunya yang ngisi siapa, yang menuntut siapa. Saya kebagian yang alhamdulillah yang ngisi. Baca tebet. Kalau nanti bikisan mriko tapi cobelan mriko sendang mriko. Oh sudah. Oke. Ya lumayan naik. Tak cuman corona nih kok. Iya. Mungkin itu terjauh putih mas, luar itu nanti gitu. Wonten Afrika wonten nggih. Terus Timur Tengah wonten luar negeri. Ya memang tuntutan kampus kalau pengen unggul kan harus ada mahasiswa internasional. Iya. Tapi yang paling banyak dari Thailand Pak. Cuma rekrutnya nek. Ya melalui jaringan-jaringan dosen itu. Oh. Jaringan dosen pernah kuliah misalkan di Arab sana, Yeah. di Timur Tengah atau di Afrika ya. Ya siapa sih mau kuliah di sini gitu. Jadi dimudahkan administrasinya. Baru rame. Jadi kan berarti asli mungkin mau pindahan ke kecamatan itu Pak. Asli nih. Ini betul. Lo tau ini insya Allah kali tahunan. Saya ke Bandung. Kecamatan Bandung ya. Iya. Kami itu mualaf. Sami-sami kecamatan ingkang rame. Pada duwe. Ada sih rame secara secara keramaian insya Allah ya sama, cuma Bandung ini rame tamurani. Oh resikonya itu ya resiko. Resiko kejahatan Tinggi kan? Iya, lumayan. Padahal kira kan daerah pondok ada sama mereka kan. Daerah santri. Lebih banyak karena itu Jawa Pondok. Cuma konflik antar perguruan silat. Iya. Kita paling ya pondok.
tahun 2022 deh. Biasanya iwaknya jenis apa tuh ya? Iwaknya jenis apa? Iwaknya bekel-bekel. Iwak bekel ya. Pirang kilo le? Biyen gawe. Water nu ini. Tawes. Coba kali. Iku golek dhewe apa direwangi yo? Biasanya kan angel to lek golek dhewe. Ayape kan butuh sing gedhe, Mas. Kambe sapa Udin ya? Kambe sapa? Yo mek gorengan tok ngono kae sih. Nggih ayep po, nggih pancing kuwi. Ya ayap lek spladune nek jupuki ngono. Gampang ya emang ya. Iki mau tuku iki modal apa dipangan dhewe? Pancing. Pangan dhewe ya. Iki tak gawe apa jenenge? Observasi penelitian tentang Sungai Berantas sih. Yang didol ya. Apa yang didol? Wah, Ora, yo maksudnya yo nggih nganu. Nggih mengamati. Iki rame-rame ning kidulmu mosok ora roh kamu pas peladu dingi. ero. Iku jerene wong ado-ado kok yon. Iya. Acah parkir ora. Ditarik piro we? Teloknya lumayan. Nang ngertimu sing paling ado wong ndi? Kira kota-kota. Nang Blitar. Sing luaran Blitar nek ra? Luar Blitar di daerah lor-lor. Nek Kediri, wong Kediri. Yang besar ini Kediri kan cedek Berantas sih gue. Oh iya. Oh maksudnya daerah sing Blitar maksudnya. Sing wong Gandusari ngono. Betul gunung-gunung gue. Tapi jarene dingin nek sing meninggal kelelahan iku ya nisarut ya. Longsor boleh. Duduk kecapean. Ayo penyakit pada. Biasanya longsor lemah gitu. Kan akhirnya terus ampis itu sing web. Muni wong ler golek iwak apa ya enek ritual khusus apa ora kira-kira? Ben selamat. Ora enak langsung. Tak donga-donga dhisik ngono. Ya. Kan padang lek pengen jarang lah. Pengen lagi ngeles nih gue. Hotelnya misalnya jam 10, jam 11. Mesti iwake kode anu to mabuke to. Oh. Iku ngono ya. Wong malih bareng-bareng golek iwak ngono malian ya. Mesti yo dadi guyub. Mesti dadi rame ngono lho. Ya. Iku duwe parkir yo ngono ya. Iso kena digawe kas RT kan. Yo lek kan nek tambah-tambah acara khususan. Iya. RT telu piye RT telu? Itu yang tapi berapa? RT siji akeh memang sampai piro to pirang lebih dari 5.000 kok ding. Nanggap jaranan nanti.
Gini nambah-nambah nanggap jarananku lho. Wih. Oh, tanggal 13 kuwi. Iki kan saka parkir kuwi. Yang sebagian besar. Bagian besar. Heeh. 7.000 8.000 ngono lek enggak salah iku. Oh, lah ya. Heeh. Rame tan kulan piye? Ya wong ora tek paham lek mlebu gang barang iku enek panggone nggih golek iwak. Padahal wis sepi ya kene yo. Oh, Sampai sepo iki. kerja PKL. PKL di SMK toh? Yo. Ya wis, Cuk. Eh, Turu iki, Bang. Turu ya. es tangi. Ya, ya. Harapan sih. Ciu. Oh iya. Piye HRV abang ya? Kalau flashing sebenarnya itu adalah salah satu metode untuk mengurangi sedimentasi di waduk. Harapannya dengan adanya flashing itu kapasitas waduk bisa kayak kalau kembali normal nggak mungkin ya, tapi bisa menambah kapasitas waduk dan sedimentasi yang nanti terbawa ke hilir itu akan mengisi ke bagian-bagian sungai yang mengalami degradasi. Jadi sehingga tertutup kembali oleh sedimentasi gitu. Kalau untuk kemudian secara kebijakan itu apakah kemudian itu dipilih hari tertentu untuk kemudian agar itu bisa lancar atau apakah ada khusus terkait itu pemilihan hari? Kalau pemilihan hari, mohon maaf itu mungkin dari rekan kami yang di hulu bisa menjawab. Biasanya itu terkait dengan kondisi kapasitas waduk pada saat itu dan juga mungkin inflow air dari hulu yang masuk itu ada SOP tersendiri setiap waduk. Apakah itu sudah mencukupi persyaratan untuk bisa dilaksanakan flashing sehingga hasilnya bisa efektif dan maksimal. Kalau dari pertimbangannya flashing itu apakah melihat juga dampak masyarakat misalkan mencari ikan gitu ya? Apakah sampai melihat sampai sana atau hanya melihat ini untuk kepentingan flashing saja? Sebetulnya kalau terkait itu sebetulnya tidak ya. Jadi memang tujuan utamanya yang tadi saya sampaikan untuk menambah kapasitas waduk dan menutup sungai-sungai yang terjadi penurunan dasar itu. Dan sebetulnya kalau untuk masyarakat sih memang kami himbau tidak melakukan aktivitas pada waktu dilaksanakan flashing dan itu sudah ada, setahu saya sudah ada pengumuman berupa surat juga ke area yang dilewati oleh sungai tersebut ke instansi-instansi dan warga masyarakat dan juga ada sosialisasi juga sebelumnya gitu. Berarti koordinasi ke kepolisian dan juga tokoh masyarakat pasti sudah ada itu ya? Sudah ada edarannya juga mulai dari kalau seumpama dari Lodoyo gitu ya, itu berarti ke bawahnya udah ada informasi juga ke area Tulungagung, kemudian ke Kediri
sampai ke Mojokerto, ke Lengkong itu juga sudah ada informasi. Kalau pesan khusus dari PJT kepada masyarakat apa ketika ada flashing seperti itu? Ya memang sih harapannya masyarakat tidak ada aktivitas ya pada waktu itu di tengah sungai karena sangat berbahaya. Ya dimohon bisa menjauhi dari bibir sungai itu. Itu memang agenda rutin tiap tahun dan memang himbauannya sama lah lebihnya ya. Ya, kalau agenda rutin saya tidak bisa menjawab karena itu memang tergantung dari kondisi waduk tersebut ya, dan itu di situ ada kepala subdivisi dan kepala divisi. Kalau kepala divisinya sama dengan saya, kepala divisi WS Brantas. Kemudian kalau untuk kepala subnya ada tersendiri ya, di bagian hulu. Kalau saya kepala subdivisi di bagian tengah ini misalnya. Gitu. Itu aja, Mas. Siap. Terima kasih. Mulai. Apa makna tradisi peladu bagi Anda secara pribadi? Apakah ada hubungan khusus Anda dengan Sungai Brantas atau tradisi peladu itu sendiri? Kalau tradisi peladu itu mungkin kesenangan lah, cari ikan untuk lauk pauk sehari-hari sama apa ya. Kalau nganu kan ya lah cari lauk aja lah gitulah intinya gitu, sama kawan-kawan itu banyak happy gitulah. Apa ada semacam ritual atau doa atau semacam hajat khusus yang dilakukan sebelum atau selama tradisi peladu? Apakah kalau misalkan ada, contohnya seperti apa? Kalau yang cari ikan nggak ada, tapi kalau yang contohnya pintu Jasa Tirta yang di Bendungan Ulingi atau Bendungan Ludoyo itu biasanya ada semacam hajatan seperti itulah. Genduri. Kalau genduri itu sudah, itu saja. Kalau yang cari-cari nggak ada lah kemungkinan. Kayaknya nggak ada kalau yang cari-cari itu. Kalau yang cari ikan itu di musim peladu cuma nganu bendungan itu saja, Bendungan Ulingi sama Bendungan Ludoyo itu. Jadi ada semacam kendurinya gitu ya? Iya, semacam ada kendurinya ya itu. Tujuannya apa kira-kira? Ya tujuannya untuk semua keselamatan lah, untuk cari keselamatan. Mungkin itu kan tradisinya orang Jawa apa orang anu ya nggak tahu lah. Dari dulu sudah gitu. Apa ada pertimbangan hari khusus ketika kebijakan itu Iya pasti ada itu. Kalau orang Jawa kan selalu mengutamakan tradisinya itu. Weton apa ya hari-harinya lah seperti hari-hari apa semacam harinya apa yang bagus, atau hari Senin kan Jawa itu ada apa itu hari sama apa itu ngarannya paing legi kliwon itu apa lagi lupa saya namanya itu. Weton apa? Kaya weton dino sampai sasi apa. Ya. Kalau Anda sendiri ada doa khusus atau gimana? Kalau saya enggak ada lah, kalau cari ikan ya cari ikan sama teman-teman itu aja. Kalau yang sampean dengar dalam tradisi peladu itu apakah ada semacam cerita atau mitos terkait mungkin ajaran leluhur atau ajaran dulu orang-orang tua dulu jika mau nyari ikan itu bagaimana di Sungai Brantas agar selamat itu?
Ya kalau itu nggak ada lah, mungkin dari dulu sudah gitu aja, cuma ritualnya ya di tiap itu bendungan itu. Kalau yang cari-cari biasa nanti nganunya jam berapa, di nganunya jam berapa gitu aja. Kalau cari-cari ya sudah carilah gitu, nggak ada ritual-ritual khusus untuk yang cari ikan gitu. Jadi semuanya kan butuh keselamatan gitu. Nah, kemudian saat ikut peladu, apakah merasakan semacam rasa syukur kepada Tuhan? Karena kan biasanya kan sungai itu ketika airnya banyak itu ikannya cenderung sedikit, tapi ketika peladu cenderung banyak. Apakah dari momen mendapatkan ikan itu merasa bahwa ada rasa syukur yang harus disyukuri? Apakah ada rasa syukur itu? Rasa syukur kalau ya dapat ikan banyak itu kalau rasa syukur. Kalau nggak Kan kemarin dapat, dapat tuh perasaan itu. iya cuma kan sekarang yang cari banyak, nggak seperti dulu aku waktu kecil itu kan yang mungkin yang cari-cari itu yang tepian-tepian sungai lah. Kalau sekarang kan dari mana-mana itu sudah sama pada tahu, jadi malah kesini kan ikan gratis sambil senang-senang lah cari ikan gitu. Intinya begitu saja. Ya. Oke, berikutnya. Dicas nanti. Ini mama aja. Cekol. Bentar. Hilih, HP-mu. Ya apa be? Ini ngintel YouTube ini. Itu HP-nya siapa? HP-nya Kalau Oke. songo kan batin ya, apa-apa kuat tuh. Enggak. Ya, HP-nya mama aja, HP-nya mama. Ya, oke, selanjutnya. Bagaimana tradisi peladu mempertemukan sampean dengan warga yang lain? Apakah ada semacam interaksi atau janjian untuk mencari ikan bareng? Ya itu ada kalau itu. Satu nanti cari di mana, di lokasi mana yang biasanya banyak ikannya seperti itu. Janjian pasti ada janjian itu nanti sana cari di mana gitu yang selalu keluar ikan banyak. Sudah kenal sama mereka yang Kalau orang jauh belum ada, biasanya teman saja kalau itu. teman dekat ya? Nah, teman dekat nanti kalau kan kabar dari sosmed itu biasanya mau di peladu ya, pelangsing ya. Iya, hari apa, tanggal ini bukan segini. Ya nanti main aja ke rumah kalau mau cari gitu aja. Oke. Apakah ada semacam aturan tidak tertulis atau nilai bersama, misalnya saling tolong menolong, misalnya ketika susah jalan dibantu jalan di di lumpur itu, ketika misalnya terjadi misalnya agak susah untuk menarik kailnya, menarik jaringnya dibantu. Apakah ada semacam itu? Ada ikatan seperti itu ketika mencari ikan? Kalau itu Tolong menolong. Iya, saling tolong menolong lah. Nanti kalau nganunya ada agak gimana gitu kan mesti saling tolong menolong itu. Enggak selalu sendiri-sendiri enggak. Nanti kalau ikannya banyak, dapat banyak, aku suruh nganu gitu aja. Tapi kan waktu saya observasi itu saya lihat itu kan ada semacam kerjasama tuh itu. Iya, itu Jadi kerjasama. misalnya kan biasanya jaringnya besar itu kan butuh. Nah, itu gimana penjelasannya? Kalau itu tergantung lah itu kalau nganunya. Biasanya sendiri-sendiri kalau mau banyak ikan, mau dapat banyak itu sendiri-sendiri kadang mungkin nganu. Kalau nanti kalau sudah banyak nanti tolong menolong ya juga ada itu. Misalnya ada apa-apa keberatan apa nganu itu. Tapi yang biasanya yang menolong yang nggak bisa berenang biasanya gitu. Oh, gitu? Ya, suruh tunggu di tepian nanti. Bantunya Anu, seperti apa? Bantunya buat bawa itu kalau dapat banyak. Suruh masuk-masukin ikan, iya. Suruh masuk-masukin Kalau ikan. sendiri keberatan itu. Keberatan biasanya. Kadang kalau banyak yang anu kan ya sendiri-sendiri gitulah.
Dari mana saja loh yang datang Wah, di sini? sekarang jauh dari Contoh-contoh. contoh ya dari arah selatan itu Ngenis, dari Binangun kadang ada sekarang. Dulu ya, Yang luar kota. yang luar kota kayaknya ya Tulungagung dulu sering kesini ya Tulungagung. Kediri itu. katanya juga. Kediri biasanya kesini. Malang, orang Malang ada. Malang nggak ada. Nggak ada. Malang Berarti nggak ada. Tulungagung sama Kediri Iya, ya. Ada. Tulungagung kalau Kediri itu biasanya kesini kalau gitu. Nah, terus kemudian apakah ada peran tokoh masyarakat yang mengorganisasi atau memimpin tradisi Pladu di sini, di wilayah sini? Nggak ada sini. Nggak ada. Itu sendiri-sendiri itu sama teman-teman aja. Kalau nggak ada ini. Kalau yang itu, yang parkir-parkir itu kan kayak semacam ada kelompok pemuda ya. Kalau yang parkir itu ya yang akhir-akhir ini dulu nggak ada. Sekarang kan banyak yang cari jauh-jauh itu cari ikan ya malah diparkir gitu malian. Tapi itu berarti ya, ada peran kelompok ya, kelompok Ya, pemuda kelompok ya. pemuda itu untuk itu. Berarti nanti. ada tarifnya. Nah, ada Berapa tarifnya. setahunnya itu? Kalau parkir motor itu 5.000 kalau nggak salah itu. 5.000. 5.000. Enggak 15 tuh, ada yang Ada 15 mobil mungkin itu. mobil ya. Mobil 15. Oke. Berarti ada yang peran dari kelompok pemuda. Kalau tokoh agama nggak ada. Nggak ada tokoh agama. Hmm. Agama nggak Pak ada. RT, kalau himbauan dari Pak RT ada nggak? Kalau himbauan dari Pak RT ya kalau rame ya jaga-jaga biar keamanan ada ya suruh parkir aja dibikinkan parkir gitu kalau himbauan Pak RT. Apakah Anda merasa tradisi Pladu meningkatkan rasa kebersamaan sesama warga? Coba ceritakan waktu pengalaman nyari ikan di Pladu itu. Gimana ya kalau kan ya biasa-biasa aja gitulah. Mungkin yang cari itu kan ya ada yang mau cari, ada yang enggak gitu. Maksudnya sebelumnya kan nyari ikan sendiri, mancing sendiri, mancing nggak ada sendiri. temennya. Oh, Ketika iya. ada Pladu itu, apakah merasa ada, ini semacam nih, semacam rame-rame guyup nih. Nah, iya kalau itu ada gitu. itu. Kalau Maksudnya itu nggak sampai rebutan jotos-jotosan kan enggak sampai itu. Iya. Cuma cari tempat sendiri-sendiri lah biar yang tempat ikannya biasanya yang banyak. Kalau Pladu di mana itu kan ya cuma sekeliling dekat-dekatan sini aja. Mungkin kalau agak raja jauh gitu kan nanti sudah banyak orang di situ, tempat-tempatnya enak itu sudah penuh orangnya. Dulu sekitaran Sungai Berantas ini saja yang cari waktu kecil, sekarang sudah banyak yang ngerti lewat Facebook, penuh itu yang cari ikan itu. Apa ada rasa tepos liro ketika nyari ikan itu? Jadi nggak sampai berantem gitu. Enggak ada itu cari sendiri-sendiri. Jadi ya, tepos liro. Ya tepos liro itu. Kalau nggak kena ya sudah itu cuma Iya, cari ikan buat sama happy lah. Iya. Seneng-seneng ikan gratis gitu. Maksudnya nggak sampai rebutan ini? Enggak itu. Tergantung kita sendirilah mau cari ikan sampai berantem kan ya nggak bagus. Apakah ada semacam hubungan antar generasi, misalnya nyari ikan itu harus orang tua? Apakah orang tua dengan anak kecil nggak apa-apa, atau semua generasi boleh nyari Semua ikan? generasi boleh, tergantung masyarakatnya lah. Kalau mau cari ya silakan, nggak mau ya silakan gitu aja. Berarti memang malah semacam mau memupuk Iya. silaturahmi antar generasi ya. Itu. Jadi Sudah. anak kecil yang sebelumnya mungkin hanya main HP bisa di situ ikut-ikut gitu, tapi kita harus menjaga lah. Nah, kecil air kan ya deras airnya gitu. Anaknya ikut kemarin ya? Kemarin anaknya ikut lah, suruh di tepi gitu, suruh masukin ikannya itu. Berapa kilo dapatnya? Alah orang banyak paling ya 2 kilo 3 kilo lah. Lumayan itu. Oke. Ya sekarang banyak orang, dulu sampai banyak itu. Ya. Dapat banyak dulu. Nah, bagaimana Anda mengetahui jadwal pengurasan bendungan oleh Perum Jasa Tirta 1? Bagaimana informasi ini dapat mempengaruhi partisipasi Anda dalam tradisi Pladu? Itu lewat sosmed kalau selalu yang terakhir ini. Kalau nggak biasanya lewat kelurahan turun ke RT, itu ada semacam
apa Surat itu pemberitahuan. surat pemberitahuan. Sekarang Grup ya? lewat sekarang lewat Grup Facebook. RT. Sekarang lewat Facebook dan grup RT ya. grup RT sekarang. Nah dari situ sudah siap-siap alat apa untuk peladu itu ketika sudah Ya dapat jaring itu cuma jaring saja sama tempat ikan seperti apa itu. Kalau bahasa Jawanya kebo. Nggak tahu lah kalau bahasa Indonesianya apa itu. Oke, kalau menurut sampean kebijakan flusing itu sebetulnya mendukung atau apa ya, menghambat tradisi peladu? Karena kan juga ada himbauan untuk tidak mencari ikan. Sebetulnya kebijakan flusing itu justru malah membuka orang bisa mencari ikan lebih gampang, atau malah justru lebih takut karena menghambat gitu, karena air laut semakin deras, atau mungkin juga ada himbauan untuk tidak ke sungai. Bagaimana menurut sampean? Nanti kan kalau nggak diambil ikannya kan ya eman-eman nanti. Gitu, Iman, ya. Eman-eman, banyak ikan mati nggak ada yang ambil. Kalau masalah cari ikan ya sudah kudu di apa itu sendiri-sendiri lah, waspada sendiri gitulah, hati-hati sendiri gitu. Kalau itu Jadi malah malah mendukung. malah mendukung. Malah Karena kalau mendukung. tidak di flusing, nah itu ikannya susah dapatnya. ya bukan susah dapatnya, nanti kalau tidak di flusing, kalau usum Kalau airnya hujan, banyak. pendangkalan kan itu ya, kalau nganu kan mesti selalu gitu. Pendangkalan nganu kan airnya tampungannya nggak banyak gitu. Kalau musim kemarau, ini kan habis kemarau, habis musim hujan, baru nanti kayak awal tahun biasanya bulan 3 kalau nganu, pokoknya hujan mau habis kan sudah pendangkalan itu airnya. Jadi kalau nggak di flushing ya Sedimentasi. iya sedimentasi, malah banjir malian gitu. Risiko banjir. Risiko banjir pasti itu, pendangkalan air soalnya. Kalau gini kan musim kemarau, angin kan, air kan banyak tampungannya. Jadi mendukung ya Ya, flusing. mendukung Meskipun kalau flusing. ada himbauan untuk tidak mencari ikan, tapi tetap mendukung itu. mencari ikan, tapi iya. dengan tadi harus waspada dan dengan hati-hati. berdoa tadi ya. Iya. Apakah sampean pernah memberikan masukan kepada PJT atau orang yang berkewenangan terkait tradisi peladu ini? Nggak ada itu. Nggak pernah? Pernah itu. Cuma ikut cari aja Kalau itu. masukan ke Pak RT mungkin? Nggak ada itu. Nggak ada. Cumanya kalau dengar ada flashing, ya persiapan gitu, lihat tanggalnya berapa, jam berapa gitu aja. Ini itu urusannya apa itu Jasa Tirta. Tapi kalau sampean sendiri mengingatkan nggak sama pencari ikan yang lain agar hati-hati gitu? Pernah Ya nggak? enggak, belum pernah itu. Belum pernah. Ya kebanyakan sudah nganu sendiri-sendiri. Paham ya. Ya sudah paham sendiri-sendiri itu. Bagaimana tradisi peladu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya air tadi? Sudah ya tadi yang Sudah. terkait Iya terkait itu sedimentasi pendangkalan. itu ya. Agar Pendangkalan. tidak pendangkalan karena banyak Nah, sedimentasi itu banyak ya. sedimentasi. Ketika ada info peladu itu berarti sampai share ke teman-teman yang lain apa disimpan sendiri? Kalau sekarang ya nggak di-share, sudah tahu semua sekarang. Nggak seperti dulu. Dulu ada info nanti main kemana gitu, sana udah dengar apa belum. Biasanya kawan-kawan sudah dengar sendiri, sudah gitu aja. Kalau menurut sampean evaluasi apa agar flusing itu yang berdampak kepada adanya tradisi peladu itu bisa ada strategi untuk kedepannya agar misalnya lebih aman, lebih lancar kegiatannya, itu apa mungkin usulannya kepada terutama Perum Jasa Tirta? Usulannya apa terkait Kalau saya flusing? Kalau misalkan ada usulan, nggak ada lah kalau saya. Ya cuma itu yang bagus itu kalau flushing itu jamnya menurut saya. misalnya jamnya atau Oh, kalau jamnya ya memang kalau yang bagus siang lah.
Kenapa siang? Kalau malam kan ya airnya deras, nanti bahaya kalau nggak tahu tempat-tempatnya, apalagi yang jauh-jauh itu. Karena Nggak tahu lokasi, ini dalam, ini pas nganu, itu nggak tahu. Ya mending ya siang aja gitu. ada riwayat yang hampir setiap tahun loh ada yang meninggal itu. Iya itu. Kira-kira kenapa itu? Ya mungkin ngantuk lah, nunggu semalam-malam itu. Oh, mana ya sampai malam ya memang nunggu. Iya, nunggu sampai malam. Biasanya kan pagi itu, setengah subuh itu. Nah, itu berarti itu masukannya ikannya. itu ya. Jadi masuknya biasanya kalau pagi jadwalnya pusing, orang sudah nunggu malam. Nah, nunggu sampai ketika malam. nyari kan sudah capek. Iya, akhirnya sudah nyampe, lelah, udah ya. ngantuk. Resiko itu ya. Terkadang ya ada yang terpeleset apa-apa gitu. Oh, itu resikonya memang. Jadi resikonya. Jadi kudu tahu jangan, lokasinya. Jangan malam atau pagi ya. Nah, iya. Siang hari ya, Ya, pasnya ini ya. siang hari. Harusnya siang hari. Oke, gitu aja. Jadi intinya ya. Tadi ada semacam gedurinan Ya, itu. di daerah ya, di Jegu daerah sama Jasa Tirta ya. sana. Di sana mana? Bendungan Ludoyo. Bendungan Ludoyo. Sama bendungan. Mas tahu zaman ada ya memang? Ada ya? Ada itu. Ya. Itu sudah dari dulu mulai nganu sudah. Terus kemudian terkait hubungan antara masyarakat tadi memang terbentuk ya. Ya, Jadi memang bisa terbentuk. guyup bareng-bareng nyari ikan daripada apa tadi? Mubadir ikannya. Mubadir ya, kalau nggak dicari mubadir. Itu kalau nggak dicari kan sudah Mati. lumpur sendiri Iya. samping-samping gitu, pinggir-pinggir. Busuk ikannya nanti. Oh sampai busuk gitu nggak diambil? Iya, kalau kan bau lumpur sudah. Kalau nggak diambil mabuk ya, mubadir, mancing pun lama nunggu, itu kan tinggal ambil aja. Oh, gitu. Terus dari sisi tadi masukannya ya jamnya itu ya, siang hari. Jamnya ya siang lah. Ya memang nggak apa-apa mulai nganunya jam, kalau yang kemarin bagus lah. Siang atau kemarin tuh kan nggak salah. Biasanya kan mulai jam gini terus nganu sampai habis. Airnya itu kan biasanya sampai pagi ya, subuh ikannya itu baru mabuk gitu. Oke wes, matur nuwun. Ya. Kayak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wa qala rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng Bapak Yudi rahimakumullah nasamuliaken. Dumateng para bapak para sederek ingkang samuliaken. Saderengipun kawula matur dumateng panjenengan semoga tersanang-sanang muji syukur alhamdulillah dumateng Allah SWT. Dene punapa Allah menteri punika pagi menika sampun maringi pinten-pinten nikmat rahmat taufik serta hidayah punapa teng kita sedaya kanthi tapil hidayah Allah SWT kita sedaya saged makembal wonten menika majelis kanthi keadaan sehat walafiat mboten menanggi halangan sunggal punapa-punapa amin Allahumma amin. Engkang nomor kali selamat salam ucapna Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi tansah dipelimpahkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang punapa beliaulah Nabi engkang berhasil memperjuangkan dua kalimat syahadat. Inggih menika asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lan ugi beliaulah Nabi engkang kita ajeng-ajeng syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bahasa Indonesia nih. Tembel bahasa Indonesia. Para bapak iki aku rada angel. Soalnya makanya di transkripnya pakai bahasa Indonesia. Gampangnya transkrip. Sampean. Oke. Pindahkan teng Oh iya. pakai bahasa Indonesia. Mengenai pladu mencari ikan di sungai. Alhamdulillahirabbil alamin, mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala.
kita sedaya menika diberi kesempatan mencari ikan pladu di sungai. Nah, tata carane mencari ikan di sungai niku itu bukan mudah. Karena untuk mencapai titik di tengah kali itu berenang di lumpur sampai di tengah kali. Kuwi berenang di anu ki sampai sing tak critakne aku mbiyen golek iwak sing. Ya. Mencari ikan berenang di tengah kali. Nah, di situ karena airnya itu Besar. berupa lumpur, akhirnya ikannya itu kelilipan, terus makan airnya itu berupa tanah. Akhirnya ikannya itu mabuk, terus pada minggir kabeh. Nah, di situ itu ikannya banyak sekali, bahkan satu kali itu berupa ikan semua. Itu kondisi peladu apa bukan peladu? Peladu Ya? pertama. Kondisi peladu. Yang aku jumpai peladu pertama. Itu karena yang mencari itu ikan itu belum begitu banyak seperti sekarang. Itu ada orang yang membawa alat itu untuk ngarit itu. Ya. Untuk ngarit itu apa jenis kenjang dimasukkan, iwaknya itu besarnya sama bocah asa padha bocah-bocah. Enek sing nggawa ayap, enek sing nggawa yo cukup peralatan biasa, cikrak, irik. Ya alhamdulillahirabbil alamin, dengan bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ikan kuwi iwak padha mlumpuk aku oleh sak kebo. Nah kuwi Mbah Bonar aku ora nyekel iwake, iwak sing gedhe-gedhe. Dapat satu karung. Satu karung. Dapat satu karung. Alhamdulillahirabbil alamin. Berupa sungai itu berupa ikan semua. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Terus saya bawa pulang sampai saya PP. Ndak bisa dijual itu ndak bisa laku. Karena saking oke iwak. Ikan apa saja jenisnya kira-kira? Ikan jambal ada, ikan meramas ada, ikan jendil ada, ikan nila ada, ikan water banyak. Terus iwak sing metu sungut-sungute lho, mengkreng. Iwak mengkreng ada. Terus di situ itu akhirnya saya bawa pulang, bahkan sampai waktu itu dijual ndak ada orang yang beli, saking oke Pak. Mau dijual itu ndak ada orang yang beli, saking oke Karena Pak. masing-masing sudah nyari sendiri-sendiri. Banyak ya kuwi masing-masing sudah mencari sendiri-sendiri. Nah, sekiranya itu saja yang sahabat saya berikan informasi dari saya untuk Mas Yudi. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk dari sisi tadi untuk sebagai nikmat syukurnya, sebagai dari sisi spiritualnya itu dibungkai dengan itu pripun? Yo bersyukur oleh iwak. Bersyukur. Yo dengan ucapan toh. Apa ya ane? Spiritualnya apa? Maksudnya dari kondisi yang bukan peladu, kondisi biasa seperti ini kan nyarikan cenderung susah. Karena airnya banyak dan kemudian harus menggunakan perahu, tenaganya lebih banyak. Nah, ya, ketika peladu kan airnya deras, banyak ikan yang mabuk, akhirnya kan lebih mudah. Itu gimana dari si agamanya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah iki
mudah mencari ikan, terus tanpa memakai alat seperti perahu atau yang lainnya, itu saya dipermudah untuk mencari ikan. Dalilnya yang Ini dalilnya ndak golek ya kok. Saja niki enak, dalilnya ndak golek. yang bersyukur tadi lah yang tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kowe mau. Artinya jika kamu menyukuri akan nikmat-nikmatku, pastilah akan aku tambahi. Dan jika kamu mengufuri akan nikmat-nikmatku, tentu azabku amat pedih. Wes kuwi ya. Dihubungkan dengan tadi mencari ikannya itu. Mencari ikan ya alhamdulillah. Waktu peladu. Waktu peladu Dihubungkan dengan niku dalilnya niku. ya bersyukur mudah mencari ikannya. Bersyukur mudah mencari ikannya. Si aku tambah tadi teman jangan. Oke, kompor toh. Mau dia apa ya? Penelitian. Penelitian. Dalil itu dihubungkan dengan kegiatannya tadi, kemudahannya tadi waktu mencari ikan beribun itu. Dan memang ya bersyukur dapat ikan banyak. Bersyukur mencari ikan itu mudah. Bersyukur diberi kesehatan. Bersyukur kalau apa ya? Ini masalah tenda di persiapne dari awal no. Betul nopo-nopo niki spontan. Nah, kalau ada anggapan orang mau nyari ikan di Sungai Brantas kan banyak resikonya, banyak sampai meninggal dunia beberapa waktu itu ada. Jadi hampir tiap tahun ada yang meninggal dunia gara-gara peladu. Ada yang kelelahan mencari ikan sampai meninggal, ada yang terpeleset sampai meninggal, ada juga mungkin yang kelelahan terus sakit. Itu kan ada beberapa kondisi kayak gitu. Nah, sehingga dari beberapa kasus itu orang itu melihat ketika mau mencari ikan harus berdoa dulu, sholawat dahulu. Nah, itu bagaimana hubungannya terkait agama agar kemudian orang-orang yang mencari ikan itu diberikan keselamatan. Dalilnya seperti apa kalau dari sisi Islamnya itu? Ya, ndak tahu goleki marane. Ndak tahu goleki Doa keselamatan lah, doa keselamatan secara umum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa afiatan fil ilmi wa tauban qabla al maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minal ma'fadil sabr. Rabbana atina fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Artinya secara cara diartikan. Maksud artikan ya Allah berilah aku keselamatan. Ngono ya? Iya. Ditulis saya. Betul. Intinya keselamatan untuk muslimin dan muslimat niku. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah berilah keselamatan aku dalam agama. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan dan kesehatan. Wa afiatan fil jasadi dan kesehatan di dalam badan saya. Wa afiatan fil jasadi wa afiatan fil ilmi dan berikanlah tambahkanlah ilmu. Wa afiatan fil ilmi wa taubatan qabla maut dan terimalah tobat saya. Wa terimalah tobat saya sebelum meninggal. Watapatan qablan wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut dan rahmatan indal maut dan berilah kasih sayang ketika meninggal. Rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut dan ampunilah wa maghfiratan
wa maghfiratan qabla maut, dan ampunilah saya sebelum meninggal. Wa maghfiratan ba'dal maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, dan berilah kemudahan ketika saya sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Jadikanlah hamba meninggal secara husnul khotimah, kalau lebih kayak gitu ya, iya. terakhir. Jadi kalau menanggapi orang-orang yang cukup bismillah saja atau sholawat saja itu gimana tanggapannya? Ya nggak apa-apa. Emang itu memang ada, kalau anunya ada. Kalau sholawat sebagai salah satu cara untuk Mencari sebagai awalan untuk mencari ikan biar selamat itu gimana? Untuk sholawat. Dalilnya itu waman wa in asurat hajatuhu fa'aksiru ala sholati. Ketika kamu sulit atas hajat-hajatmu, kepingin apa angel, memperbanyaklah membaca sholawat. Perbanyaklah membaca sholawat. Dihubungkan dengan mencari ikan, berarti harapannya jika orang yang sholawat dulu sebelum mencari ikan di Pladu itu Diberi keselamatan. Insyaallah ngaten. Kalau misalkan doa panjang nggak bisa, orang-orang cukup bismillah ini berapa tanggapan? Ya nggak apa-apa. Bismillah itu kan meliputi tuh. Iya, meliputi semua bismillah miwiti ingsun ngaji kelawan nyebut asmane Allah. Miwiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah niku kan meliputi malah. Bismillah. Gerbang dari semua doa. Semua doa itu dari bismillah. Kalau Fatihah itu semua Al-Quran dirangkum dalam satu surah Al-Fatihah. Bismillah ini malah semua bacaan-bacaan dalam Al-Quran ini dihubungkan dirangkum di dalam Fatihah. Kalau dari fenomena Pladu kan orang-orang akhirnya itu cenderung guyup ya. Karena kalau mencari ikan, kalau pakai alat sendiri kan susah, kan harus dibantu minimal dengan orang terdekat atau tetangganya atau saudaranya. Terus? Nah itu maksudnya dari sisi guyupnya itu secara Islamnya, ukuahnya itu bagaimana dengan kondisi? Ya guyupnya itu guyupe golek iwak. Ya ketika bersama-sama menangkap ikan. Waktu Pladu. Bersama-sama menangkap ikan. Bareng-bareng ya. Pas enek iwak ya nyekele ya pangarayan, tapi guyupe iki bersama-samane kuwi mau kumpule wong akeh. Kumpulnya dengan banyak orang itu. Akhirnya meskipun nyari ikannya agak rebutan tapi guyupnya di situ. Kalau dari sisi ini ya agamanya ya gimana? Maksudnya ki dari sisi dalilnya ketika dikerjakan sendiri susah, maka dikerjakan bersama-sama itu loh. Kan ada kalau nggak salah itu. Dengan berbuat baik secara bersama-sama maksudnya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dan dalam berbuat baik. Ini gue. Fastabiqul khairat. Jadi nyari ikan di Pladu itu termasuk berbuat baik karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kalaupun dijual bisa dijual ikannya. Berarti itu maksudnya ikhtiar yang baik berarti. Iya. Fastabiqul khairat. Fastabiqul, berlomba-lombalah dalam berbuat baik. Iya. Berarti termasuk
itu ikhtiar fastabiqul khairat dari peladu itu. Dia termasuk. Ya. Termasuk bisa warga lokal sini dapat tarif parkir itu kan juga membantu Ya. membantu warga sekitar juga ya Mas. Betul. Ya, mulai kemarin RT 3 parkir itu. Sumbangan ada yang disumbangkan ke RT enggak untuk Iya memang untuk RT, Untuk RT? pemuda. berapa nih Bu per tarif kalau di sini? Tadi kan oleh 6.000 apa piro? 6 juta. Apa 600 apa 6.000 ya? 600 apa 6.000 ngono Mas? Oke. Kalau di lantai 1 kan 5.000 tarif parkir itu. 5.000. Dapatnya lumayan lebih dari 5.000 lebih nggak salah. Nggih. Ini buat nanggap itu jaranan. Jadi tinggal nanti sedino ngono ya. Pasti Pak udah mriki nggih? Nggih. Ngidul ngono. Tuh kene anune ngene Iwan ngono. Parkire. Jadi kesimpulannya orang mencari ikan saat peladu itu termasuk fastabiqul khairat. Karena bagian dari cara untuk kebaikan baik pribadi maupun untuk keluarganya. Untuk keluarganya. Bisa untuk dikonsumsi sendiri atau dijual itu kan baik ya. Terus yang kedua orang mau berangkat peladu pun jika tidak hafal doa panjang cukup berdoa saja atau sholawat saja. Baca bismillah karo maca sholawat. Nah, bismillah saja itu sebagai pintu gerbang semua doa itu saja sudah cukup. Karena termasuk yang cukup besar di dalam andilnya ketika bagian dari dirinya yang keselamatan. Kemudian untuk sholawat juga ada ininya, dalilnya tadi dimulai dengan sholawat, insya Allah semuanya akan selamat kan? Akan selamat. Selamat. Semacam nih. Terus dari sisi apa mana tadi? Ya, ya dari sisi bersyukurnya tadi. Sisi bersyukurnya dari kondisi yang sebelumnya mencari ikan itu di kondisi biasa itu agak susah karena tenaganya harus butuh banyak, harus jaringnya harus disiapkan, perahunya harus disiapkan, tenaganya harus disiapkan karena harus mendayung sampai ke tengah. Itu pun juga susah, kadang dapatnya banyak itu juga susah. Nah, tapi kalau saat peladu dimudahkan, air banyak yang mabuk, ikannya banyak yang mabuk sehingga tinggal mengayap gitu. Jadi ada dalilnya untuk bersyukur tadi. Oke, nonton matur nuwun Pak, selamat niki kula. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Mas. Jenengan dek wingi mboten masuk kan libur? Enggak. Ya budi kula masuk. Iya, pikun iki Mas. Apunten nggih, kula badhe nyuwun testimoni. Testimoni kenan kula penelitian tentang niku to, tradisi golek iwak teng Brantas niku lho. Grene jenengan apa kalih Brantas kan anu mboten tebih to niku. Iya, 3 kilo. Lha nggih kan celak to. Nggih. Kan maksud kula perso niku tradisi pados ikan pada saat peladu niku lho. Iya. Niku mlebet kecamatan Mundi Karangrejo nggih. Nah, niku dari niki sih kula minta pendapatnya dari sisi agama. Ya mungkin kalau minta pendapatnya dari sisi agama. Yang pertama terkait beberapa orang yang mau mencari ikan sholawat dulu. Itu pripun tanggapannya Yi?
tanggapannya sholat dulu. Itu kan tradisi orang-orang Endi ya omong, orang-orang sekitar, kalau boleh sekitar Karangrejo lah. Itu memang tradisi yang para pencari ikan padu itu umumnya para santri gitu ya. Santri dalam artian ya mereka orang-orang yang kebanyakan yang beragama lah, yang beragama walaupun tidak taat tapi dia itu beragama dan melaksanakan ibadah. Dan mereka juga beranggapan bahwa untuk mencari perlindungan Tuhan supaya selamat dan bisa membawa banyak ikan itu ya montro-montro jopo-jopo itu dibaca begitu. Napa niku setahunnya jenengan seperti apa anunya yang dijadikan sebuah apa ya? Sebuah permulaan sebelum mereka mencari ikan tuh apa aja niku biasanya? Wong kalau di sekitar Arjo itu tidak ada ritual itu enggak ya. Cuma taruhlah dulu di satu desa itu ya ada orang yang senengane itu jolo katanya itu ya jolo. Itu ya orang tokoh spiritual gitu, senengane jolo. Spiritual dalam arti ya ini nambani wong kering, wong sakit itu biasa sering minta air putih. Nah, itu enggak yang umum dibaca itu ya membaca ayat kursi yang banyak biar dapat biasa itu biasanya hanya itu orang per orang, enggak terus ritualan. Kalau sekitar aja saya enggak tahu kalau mau berangkat itu ritual sama-sama itu enggak ada, biasa saja. Ya pribadi. Cuma, pribadi sekitar Arjo. Kalau yang tadi santri-santri banyak toh yang santri-santri nyari ikan waktu peladu setahun jenengan. Dan bukan masalah santri, istilah santri itu adalah santri pondok pesantren. Istilah santri yang umumnya di Karangrejo itu yang nyantri itu sholat, orang yang merayakan salat 5 waktu itu dikatakan nyantri, bukan santri dalam arti yang pondok pesantren gitu. Ya, mereka itu nyantri itu dalam arti sholat Jumat dan 5 waktu gitu aja. Gitu. Jadi maksudnya kalau santri pondok pesantren itu pondokan istilahnya gitu ya. Gini. Di tradisi sini itu ngarani santri pondok itu pondokan. Nah, itu. Kemudian kalau orang yang salat 5 waktu dan Jumatan itu nyantri. Kalau orang yang hanya tahlilan dia tidak Jumatan dan salatnya itu kadang kolor itu angin kalau ya kuwi rodok ndak nyantri, bukan. Kalau istilah abangan sudah hilang sekarang. Abangan itu sudah jarang jarang dengar orang menggunakan istilah abangan ya. Kalau ndak nyantri hanya itu. Kalau ndak salah itu dia ndak orang kata nyantri hanya itu. Ya, dibedakan itu. Ya. Iya. Jadi memang sebagai bekal untuk mencari ikan biar selamat, lancar itu berarti orang-orang biasanya ada doa secara pribadi khusus ya, seperti tadi ayat kursi dan selawat itu nggih. Coba khusus itu termasuk selawat kali ayat kursi niku nggih. Ayat kursi yang biasa itu selawat dan ayat kursi itu. Gitu loh. Nggih. Karena memang di beberapa tempat hampir setiap tahun setiap peladu kan mesti memakan korban tuh itu. Korban jiwa. Iya.
Dan itu tidak membuat orang kapok jerah lah ya, terus saja. Ya di sana ada yang meninggal itu ya, yang kemarin itu di Ngantru ada 1 orang ya sudah dibengoi wis woi anu banyu teko ngono. Itu dia tenang aja gitu loh. Dan tahun depannya ya tidak membuat surut, terus di tempat itu juga tidak membuat surut, ya tetap aja gitu loh. Yang di Srikaton Ngantru itu tahun berapa itu pernah ada yang meninggal itu gara-gara ada diketahui air datang sudah dibengoi kayak wong ning pinggir rel sepur itu kan kadang dibengoi ra krungu. Itu seperti itu. Teman-temannya ngomongi tapi tetap aja tidak dengar atau meremehkan atau tidak dengar, tidak tahu. Tetapi itu tidak membuat mereka terus kemudian jerah. Tahun depan ya tetap aja di tempat situ rame aja. Kalau dari sisi ini, dari sisi kebersamaan, itu kan kemudian mencari ikan yang sebelumnya sendiri-sendiri, ketika ada peladu kan airnya kan cenderung banter dan ikan-ikan langsung banyak yang mabuk. Nah, akhirnya banyak orang yang berduyun-duyun ke sana. Nah, dari sisi kebersamaan guyupnya ini dinilai dari agama pripun nih? Dilihat dari agama, nah kan memang waktunya saja yang bersamaan kan itu. Waktunya saja yang bersamaan. Ya. Jadi dari kacamata agama ya mereka kerukunannya terjaga. Mereka antar satu itu memberitahu peladunya itu disebar lewat grup-grup gitu ya, bahwa waktunya itu tanggal ini dan tidak saling merahasiakan dan masing-masing tidak ada yang bertengkar rebutan. Selama ini belum pernah ada kejadian rebutan terus kemudian bertengkar ya. Dari segi agama kan berarti kerukunannya itu tetap terjaga gitu. Dan masing-masing teman saling mengkabari bahwa padu itu akan jatuh pada hari ini gitu. Oh, berarti memang sudah diinfokan dari aparat ya? Napa teng grup nih, Pak? Aparat itu menginfokan tujuannya itu suruh hati-hati jangan di tepi sungai ya. Kalau saya memahami malah gitu. Jadi aparat itu hati-hati, jangan ke sungai malah gitu. Nah, justru jangan ke sungai itu orang-orang menyanu malah ke sungai kan. Karena untuk mencari ikan gitu. Jadi pengumuman dengan kenyataan itu kayak kontradiksi gitu. Kalau saya baca itu malah pengumumannya jangan dekat-dekat sungai. Malah ya tambah pengumuman itu malah kebalik, malah saya akan mau ke sungai kan gitu kan. Tapi meskipun ada himbauan, masyarakat tidak menutup diri untuk mencari ikan, tetap mencari ikan kan, berangkat bersama-sama. Tetap himbauannya itu dimaknai dengan hati-hati, makanya begitu ya. Tapi dari sisi masyarakat sendiri kan nyarinya kan kolektif ya, nggak bisa sendiri. Bawa ayam sendiri kan susah ya. Di sini banyak yang sendiri-sendiri ya. Banyak sendiri. Kalau Jawa banyak sendiri, ada yang kolektif, yang paling kolektif itu paling antar teman paling 2 orang, 3 orang, bukan kolektif terus bareng-bareng seperti budaya di mana itu enggak. Malah justru banyak yang sendiri-sendiri sih. Tapi intinya tidak berantem lah, gara-gara rebutan kan nggak ada. Gara-gara itu belum pernah ada, kalau terus kemudian berantem rebutan nggak ada. Mereka saling menjaga kerukunan. Itu untuk konsumsi sendiri atau dijual? Ya, lihat-lihat. Jadi kalau yang kesehariannya itu mencari ikan untuk dijual ya, mereka tetap dijual kan, sudah punya langganan untuk menjual masing-masing. Tapi bagi mereka yang hanya untuk konsumsi sendiri ya konsumsi sendiri itu loh.
Oke, kalau anu Mang, terkait kan sebelumnya kan kalau nyari ikan di kondisi normal kan susah, harus pakai perahu, harus ke tengah sungai, harus ngobeki perahu sampai ke tengah capek gitu ya, sama sama bawa pancing atau ayap gitu. Tapi kalau pada saat peladu kan banyak ikan yang mabuk gitu ya. Maksudnya bagaimana kemudian rasa syukur ini bisa melekat pada yang nyari ikan itu. Oh, anu, ini banyak ikan tinggal ngayap saja di pinggir gitu. Itu gimana dari sisi agama nih? Dari sisi agama ya memang Syukur. mereka juga bersyukur dengan adanya padu itu, karena momen padu itu tetap menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh yang kadang orang yang tidak pernah mencari ikan, yang tidak punya jolo, yang tidak punya ayap, itu ketika peladu dia juga ikut-ikutan di situ mbok menowo gitu ya. Itu yang biasa ora hobi mancing barang ndak hobi jolo, itu banyak juga yang sering ikut-ikutan dan kadang dia dapat walaupun ndak sebanyak yang biasa jolo gitu ya. Dari segi bersyukur ya banyak yang merasa bahwa momen itu momen mencari rezeki dengan adanya peladu gitu ya. Dan banyak bersyukur kalau mereka yang biasa nyari ndak iso, terus ketika iwak mabuk terus malih-malih iso, ya bersyukur juga dengan adanya momen peladu itu. Jadi orang nggak bawa apa-apa ke sungai dapat ikan ya, peladu bisa dapat Ya. ikan. Jadi paling tidak kan ya hanya bawa apa tuh jeneng itu irek, yang irek itu bukan irek Nggih. atau Besek cikrak, plastik. yang cikrak biasanya dia nyapu itu kadang juga dibawa sak oleh, karena memang iwak ini posisi ora iso obah, caranya hanya untuk mengambil saja. Yang alat yang seadanya itu yang irek yang biasanya ditutup nasi, atau biasanya untuk alat-alat cikrak yang biasa untuk nyapu itu biar dibawa itu. Dan mereka banyak yang dapat juga gitu lah. Dan itu tradisi tahunan di Karangrejo di sana. Ya, tahunan itu ditunggu. Nanti kalau ada itu sudah hampir orang tahu, masyarakat yang mau, yang biasa kan ada yang nyari ikan benda peladu itu ada. Dari warga lokal atau dari luar daerah yang banyak? Lokal ya. Kalau yang dari kayak Trenggalek atau luar Tulungagung napa wonten iki? Nah, belum tahu itu ya, belum pernah dengar itu. Mungkin itu harus merapat ke yang tiap tahun mencari peladu itu ya. Nah, dari sisi itu saya juga pernah kecil ya, aku dulu hanya melihat dulu, pernah dulu ramai, saya melihat keramaian saja, saya tidak ingin. Waktu masih kecil itu saya melihat keramaian itu sering ya, dan saya tidak berani mau dekat itu kan, harus rodok medun gitu loh ya. Apa jenis andil kan, harus turun andil itu kan, anak kecil kan tidak berani itu loh, pernah ya itu ramai. Nah, sekarang itu harus nyari apa, nanya tetangga saya yang saya sendiri tidak dengar itu dari masyarakat luar itu ke situ. Ya. Jadi peladu terakhir yang kemarin ini lumayan cukup ramai gitu, setahun jenengan. Yang tahun ini. Ramai, tetap ramai, pokoknya tiap peladu itu ramai sih.
Nggih, sementara ngoten. Matur. Oke. Oke. Dengan pengabdian ajone mboten. Ora katut karo Habib lho. Pengabdian lho. Pengabdian. Habib itu kedua Pengabdian. Pengabdian enggak. Oh. Enggak. Mboten to. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Oke. Nggih, assalamualaikum.